channel. Nah, hari ini tuh aku mau share sama kalian atau mau berbagi lah cerita untuk menjadi seorang YouTuber atau alat dan bahan untuk menjadi YouTuber pemula menggunakan handphone. Nah, kalau kalian mau tahu, aku ini hanya menggunakan handphone aja ya guys. Jadi nggak ada alat apapun, nggak ada penyangga handphone ataupun kamera yang Canon itu kan biasa nggak ada di sini. Jadi di sini tuh alat yang aku gunain cuma handphone sama penyangga belakang, dan penyangga belakangnya itu pun nggak yang mahal-mahal, cuma yang ada di rumah kita aja. Nah, apa aja sih alat dan bahan yang harus kita gunakan untuk menjadi YouTuber pemula yang murah meriah banget? Nggak usah pakai kamera, nggak usah pakai apapun, cuma menggunakan handphone dan satu kotak atau satu setrika atau satu apapun untuk menjaga handphone belakang kita. Nah, caranya mudah banget, langsung aja kita ke langkah yang pertama. Ya, aku juga lupa nih, jangan lupa ya subscribe channel ini untuk video-video selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke alat dan bahan untuk atau cara-cara menjadi YouTuber pemula cuma menggunakan handphone aja. Yang pertama adalah yang pastinya kita harus punya handphone. Atau misalnya kalian punya kamera aja, masih bagus. Nah, jadi apa sih kegunaan handphone atau kamera? Misalnya kalian punya kamera aja, kalian punya handphone aja, itu masih ada nilai plus negatifnya ya. Jadi kalau misalnya kita ke kamera dulu, misalnya kita ke kamera dulu ya, misalnya kalau kita di kamera masih mending, kita masih bisa buat video. Tapi gimana sih cara upload videonya? Nah, kita bisa gunakan cara minjam. Misalnya kan pasti dalam satu keluarga itu pasti kita paling tidak lah punya satu handphone dalam satu keluarga. Jadi kita bisa gunakan handphone keluarga itu untuk mengupload video YouTube kita. Nah, misalnya kita punya handphone, nah itu yang paling bagus. Udah yang paling bagus ya guys. Kita udah punya handphone itu adalah yang paling bagus. Kita udah bisa buat video, kita juga udah bisa namanya upload video, nggak usah minjem lagi. Nah, kalaupun yang paling bagus banget itu kita punya kamera, punya handphone, jadi bisa kita satuin, filternya bagus kalau di kamera, jadi semuanya lengkap banget. Jadi kalau upload itu juga bagus juga kan. Nah, jadi untuk menjadi YouTuber pemula itu nggak susah-susah, nggak usah ribet-ribet. Yang penting kita punya satu handphone aja, kita sudah bisa buat video dan upload video. Oke, masih dengan berhubungan dengan kamera, yang kedua adalah kita harus tahu tata letak wajah kita menatap kamera. Gimana sih caranya? Tipsnya, kita itu harus namanya menatap lensa kamera ya. Usahakan kalian tatap lensa kamera. Apa sih kegunaan kita menatap lensa kamera? Itu karena supaya kita bisa dibilang kayak kita itu ngomong itu sama penonton kita, bukan sama handphone kita. Misalnya nih, contohnya ya, ini aku ngadap ke lensa kamera ya. Kalian bisa lihat aku kayak ngomong sama kalian kan. Nah, kalau yang ini aku itu natap kamera, jadi beda jauh ya, beda jauh ya. Lensa kamera, lensa handphone. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Kenapa sih harus natap lensa kamera daripada kita natap handphone? Kalau misalnya kita natap lensa kamera itu bisa dibilang kita itu kayak ngomong bener sama penonton kita. Tapi kalau kita natap handphone, apa? Kita kayak bukan natap penonton kita, tapi natap handphone. Jadi biasanya kalau ada yang kayak gitu, biasanya itu di komen sama penonton kita, Kak usahain lihat kamera, jangan lihat handphone, itu ya. Oke, berikutnya masih berhubungan juga dengan kamera. Yang ketiga adalah handphone. Nah, handphone atau kamera. Kamera ini Kak harus kamera belakang atau depan. Nah, itu terserah kalian, tergantung kalian. Misalnya kalian nyamannya pakai kamera belakangnya belakang, kalau kamera depan ya depan. Jadi misalnya gini aja nih, kalau misalnya handphone kalian kamera depannya bagus,
ya pakai yang bagus, pakai yang depan. Tapi kalau misalnya kamera belakang kalian bagus, pakai yang belakang. Biasanya ya, handphone ini biasanya yang paling natural, yang paling bagus itu kamera belakang menurut aku ya. Dan kamera depan itu kayak ada LED gitu. Tapi karena aku ingin lihat wajah aku di handphone, jadi aku usahain pakai kamera depan. Jadi aku sekarang pakai kamera depan ya. Nah, kenapa aku nggak mau pakai kamera belakang? Itu bukan karena aku nggak bisa, karena aku tuh pengen lihat wajah aku. Sebenarnya kalau aku pakai kamera belakang bisa, karena di belakang itu ada cermin. Jadi story. Oke? Nah, langsung ke syarat berikutnya. Oke. Syarat keempat atau cara yang keempat adalah penyangga belakang handphone. Kegunaannya apa? Supaya belakang handphone kita itu bisa dibilang rata, tidak bergerak sama sekali. Itu fungsinya ya. Nah, apa kita harus beli penyangga handphone yang mahal itu? Nggak perlu. Nah, kita itu hanya butuh kayak satu kotak atau satu setrikaan atau satu penyangga yang ada di rumah kita, atau satu dinding juga bisa. Misalnya di meja belajar kan biasanya itu bisa digunakan. Karena aku nggak ada meja belajar, jadi aku gunain kotak aja atau setrikaan biasanya ya. Nah, kalau kalian mau lihat penyangga yang aku gunain sekarang itu ini ya, lihat ya. Nah, ini adalah penyangga yang aku gunain ya guys. Ini adalah penyangga yang aku gunain untuk handphone aku. Jadi bener-bener gak usah yang beli yang mahal-mahal, yang murah-murah aja gak usah beli. Di rumah kita juga ada. Ya, kita manfaatkan tuh. Nih, tuh aku tuh guys. Tuh. Jadi bener-bener gak usah beli yang mahal ya. Di rumah kita juga banyak. Nah, jadi mudah banget kan. Tapi misalnya kalian mau beli juga nggak apa-apa, mas. Bagus juga sih sebenarnya kalau kalian ingin beli. Aku juga nggak bisa maksa, itu uang kalian juga. Oke? Nah, tips yang kelima adalah usahakan kalian berada di tempat yang rata ya, yang rata seperti ini. Usahakan kalian berada di tempat yang rata. Kenapa harus di tempat yang rata? Karena nanti takutnya video itu nanti ada yang kayak celeneh gitu, yang beda-beda gitu loh guys. Jadi bisa dibilang menghancurkan video atau merusak video. Jadi emang semua itu harus perfect ya, harus perfect. Walaupun kita hanya menggunakan handphone, jangan kalah dengan yang menggunakan kamera. Belum tentu ya kita yang menggunakan kamera itu lebih bagus yang membuat handphone. Biasanya udah punya kamera yang bagus kan, tapi followers, viewers, subscribernya itu nggak banyak juga, jadi payah juga sih guys. Oke, tips yang terakhir dan yang keenam adalah background. Masalah background itu penting banget sebenarnya, penting banget, karena bisa dibilang kalau kita nggak ada background itu gimana gitu ya, jadi serba salah gitu. Nah, jadi kita background itu harus ada. Kayak aku nih, kayak aku cuma ada sofa, dinding, sama hordeng. Nah, apa sih fungsinya? Itu untuk estetik aja sebenarnya, untuk estetik, untuk memperindah video. Jadi kalau misalnya kita buat video di hutan ya, apalagi kita recharge-nya itu tutorial, juga nggak mungkin banget kan guys, nggak mungkin banget. Jadi untuk masalah background ini nggak susah sebenarnya guys. Kita itu bisa buat video itu kayak misalnya nggak di rumahnya itu nggak ada cat tapi ada hordeng, kita bisa gunain di belakang hordeng ya, di belakang hordeng. Jadi LED estetiknya itu udah ada. Tapi kalau misalnya dinding rumah kita itu ada catnya aja, tapi kamera kita bagus, ada penerangannya juga bagus, itu bisa menambah nilai plus kita, nggak usah backgroundnya yang bagus-bagus. Nah, misalnya dinding kita itu nggak ada catnya, cuma sweat plaster dari batu semennya aja, itu bisa digunain, bisa kita hias kayak kita les kayak foto-foto gitu, tambahin kayak tumbler, itu bisa kita gunakan juga. Dan jangan lupa ada pencahayaannya supaya kamera kita itu menjadi lebih jernih.
Jadi menjadi YouTuber pemula itu menggunakan handphone itu emang mudah ya, mudah banget sebenarnya. Jadi worth this start itu mudah banget, apalagi untuk YouTuber pemula kayak kita kan pasti nggak ada uang, nggak ada apapun. Jadi usaha menggunakan handphone itu lebih baik, karena apalagi pandemi gini kan pasti semua orang itu punya handphone, apalagi untuk belajar kan. Untuk anak SD, SMP, SMA biasanya SD itu kurang aktif ya biasanya, kalau di kota-kota mungkin let's YouTube. Oke, buat kalian yang mau nonton video cara menjadi YouTuber pemula, cara membuat akun email atau cara membuat akun YouTube, kalian langsung aja ke cek di description box. Kalian bisa lihat di sana ada link-linknya untuk ke video-video itu, karena di video itu aku jelasin secara rinci gimana sih menjadi YouTuber pemula. Oke, walaupun aku YouTuber pemula, tapi aku juga punya ilmu untuk kalian. Oke, thank you udah nonton vlog ini. See you next time, see you next vlog. Oke? Oke guys, sebelum aku benar-benar tutup channel ini, aku mau ngingetin kalian jangan lupa subscribe channel ini untuk video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel ini, dan juga jangan lupa share untuk teman-teman kalian yang ingin menjadi YouTuber pemula ya guys. Dan aku ingetin juga nih buat kalian untuk nonton part 2 cara menjadi YouTuber pemula atau alat yang digunakan untuk menjadi YouTuber pemula ya guys, apalagi menggunakan handphone. See you next time, see you next vlog, bye bye.